Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci dari semester 5 kelas D dari PAI. Di sini saya sedikit akan memaparkan tentang keistimewaan Asmaul Husna dari mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak. Nah, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Namun, sebelum kita ke keistimewaan Asmaul Husna, kita harus tahu dulu nih, apa itu Asmaul Husna. Mungkin kalian semua itu udah tahu apa itu Asmaul Husna. Namun ada dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'u biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna makanu ya'malun. Nah, artinya apa? Allah itu memiliki asmaul husna dan bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Dan tinggalkanlah orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut, nama-nama Asmaul Husna. Mereka kelak akan mendapatkan balasan apa yang mereka kerjakan. Nah, dari surat Quran tersebut, dari firman Allah, itu ada tafsir dari Al-Maraghi, yaitu Al-Asma'u. Al-Asma'u itu adalah jamak dari isim nama atau lafaz yang menunjukkan zat. Salah satunya itu sifatnya. Nah, al-husna itu mu'anas dari al-hasan, yaitu terbaik atau terindah, itu artinya. Dan fad'uhu biha itu sebutlah nama Allah dan panggilan nama Allah dengan nama Asmaul Husna. Nah, itu dari tafsir Al-Maraghi. Nah, selanjutnya saya pernah mendengar hadis yang artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama dan 100 kurang 1. Maka siapa yang dapat menghafalnya, ia akan masuk surga. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut ternyata Imam Al-Ghazali menuturkan dua pendapat. Nah, apa sih dua pendapat itu? Imam Al-Ghazali menuturkan dua pendapat itu. Yang pertama adalah, jika bijak, dia tidak akan mengatakan 99 dirham walaupun sudah terdapat 1000 dirham. Jika dia mengatakan jumlah tersebut, maka angka setelahnya itu tidak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika Asmaul Husna itu tidak melebihi 99 nama, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menuturkan bahwa Ramadan adalah nama-nama Allah. Nah, yang dimaksud dari Imam Al-Ghazali ialah beliau melanjutkan kaitannya dengan hadis yang di atas yang membatasinya. Hal tersebut ialah hanya salah satu pokoknya saja, tidak keduanya, yaitu jumlah dan barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Nah, itu dari Imam Al-Ghazali. Selanjutnya ada surah Al-Isra ayat 110. Nah, apa sih dari kandungan tersebut, dari tafsir tersebut? Jadi Allah berfirman pada surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qulid'ullaha awid'u rahman ayyama falahul asmaul husna. Nah, artinya serulah Allah dan serulah Ar-Rahman, dengan nama mana saja yang kamu seru, dan dia mempunyai nama-nama yang baik, yaitu nama-nama Asmaul Husna. Nah, apa sih kaitannya dengan Asmaul Husna? Yang kita tahu tadi sebelumnya artinya itu surulah Allah, surulah Ar-Rahman. Nah, diriwayatkan oleh Makhul bahwasanya ada seorang atau ada kaum musyrikin yang melihat saat Nabi Muhammad sujud mendengar ya Rahman, ya Rahim. Nah, lalu orang itu beranggapan bahwa dia telah menyeru Tuhan dengan dua nama. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini,
Nah, dari ayat tersebut bahwasanya serulah Allah, serulah Ar-Rahman, serulah Allah, wahai Allah yang Maha Pemurah, dengan nama mana saja, karena dialah yang mempunyai Asmaul Husna, karena Tuhanlah yang mempunyai Asmaul Husna. Begitulah dalam surat Al-Isra. Nah, kita beri contoh Allah Maha Adil ya. Allah Maha Adil dari surat Al-Anbiya, ditafsir dalam kitab tafsir ilmu Al-Kathir, pada surat Al-Anbiya yang tadi saya sebutkan, yaitu ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat, tidaklah dirugikan seseorang bagi sedikit pun. Nah, apa sih maksudnya dari arti ayat tersebut? Nah, Allah akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat, karena mayoritas pendapat menyatakan bahwa timbangan itu satu dan diungkapkan dalam bentuk jamak karena banyaknya amal ibadah yang dilakukan, dan cukuplah bagi kami sebagai pembuat perhitungan. Nah, apa sih maksud dari itu? Ternyata Allah itu memberikan amalan, perbuatan berupa pahala yang nanti akan diperhitungkan pada hari kiamat dengan seadil-adilnya, dan hanya Allah lah yang ada pada saat itu untuk memperhitungkan amalan kalian. Nah, selanjutnya ada kisah dari Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa ingin tahu nih seberapa adilnya Allah. Lalu Nabi Musa berdiam di tepi gunung atau di bukit, lalu memohon kepada Allah agar meminta keadilan seadil-adilnya dengan sejujur-jujurnya. Nah, selanjutnya Nabi Musa berkata, "Ya Allah, perlihatkanlah keadilan dan kejujuran dari sisimu." Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Sang Khalik atau Allah? Sesungguhnya engkau adalah orang yang terburu-buru dan tidak sabar. Kemudian Nabi Musa menjawab, saya akan sabar dengan pertolonganmu ya Allah. Nah, selanjutnya setelah itu Allah menyuruh Nabi Musa itu ke tepi sungai. Nah, ke tepi sungai itu untuk menyaksikan kekuasaan Allah. Nah, setelah itu bergegaslah Nabi Musa ke tepi sungai tersebut. Ternyata Nabi Musa itu melihat ada seorang penunggak kuda. Dia membawa 1000 dirham di tasnya. Dia ingin sholat dan mengambil air wudhu di sungai. Lalu setelah sholat dia bergegas pergi kembali, namun meninggalkan tasnya itu yang berisi dirham. Kemudian ada anak kecil yang datang ke tepi sungai tersebut untuk mengambil air. Nah, dilihat terdapat ada tas yang berisikan 1000 dirham. Nah, tas tersebut dibawalah sama seorang anak kecil ini. Nah, tidak lama kemudian ada sang kakek buta yang ingin sholat di situ dan mengambil air wudhu di sungai. Lalu penunggak kuda itu mengingat bahwa tasnya itu tertinggal. Nah, setelah itu penunggak kuda itu kembali lagi untuk melihat tasnya. Terdapat kakek tua dan ternyata dia menanyakan, tasnya di mana? Wahai kakek tua, di mana tasku? Terus langsung dijawab oleh kakek tua tersebut, saya buta, apa yang saya akan ambil? Nah, setelah itu tidak lama kemudian sang penunggak kuda itu dia mengeluarkan pedangnya dan ternyata membunuh si kakek tersebut. Lalu penunggak kudanya pergi kembali untuk perjalanan. Pada saat itu Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, aku telah sabar dan engkau sungguh yang maha adil. Tetapi mohon jelaskanlah apa yang dimaksud dari kejadian tersebut agar aku tidak kebingungan. Itu kata Nabi Musa. Lalu datanglah malaikat Jibril menjelaskan. Ternyata ia berkata, aku mengetahui segala rahasia dan apa yang tidak kamu ketahui.
anak kecil itu sesungguhnya telah mengambil haknya sendiri, lalu penunggak kudanya itu hal ini lantaran ayahnya yang selalu mengajarkan kuda tidak mendapatkan udah sepeser pun. Sedangkan si pembuta telah membunuh terhadap pemilik tas tersebut, yaitu yang mengajarkan penunggang kuda tersebut. Nah, ia mendapatkan hukum kisos dari dirinya sendiri. Dan sampailah setiap orang yang punya hak akan mendapatkan haknya, yang tidak terlihat maupun yang terlihat, yang Allah sembunyikan. Keadilan dan kejujuran kami sangat rahasia. Usai mendengarkan penjelasan tersebut, Nabi Musa langsung menyebut Astagfirullahaladzim. Begitulah kisahnya. Nah, alhamdulillah segitu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kata ataupun kalimat, boleh dibenarkan. Selebihnya itu datang dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.